Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian, Engkaulah kekuatanku. Jemaat GBI Barcelona yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di dalam acara renungan pagi kita. Hari ini saya akan bersama-sama membahas mengenai bagaimana kita tetap kuat di tengah badai. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Kami bisa bernafas, kami bisa hidup, kami bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan semua kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Khususnya pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami
kuasamu, urapanmu, Engkau hadir menjamah setiap pribadi, menjamah kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Kami boleh mendapatkan satu rema yang baik, yang menjadi kekuatan baru, pertolongan, penyertaan, dan yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semua yang percaya katakan, amin. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah badai? Kita akan bersama-sama membaca di dalam Roma 12 ayat 11-13. Saya akan bersama-sama membacakannya buat saudara. Roma 12 ayat 11-13. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Amin. Saudara yang kekasih, suatu hari saya pergi ke suatu tempat di bulan September. Bersama-sama dengan suami saya, kita mengendarai mobil dan kita masuk di dalam jalan tol. Ketika masuk dalam jalan tol itu, kecepatan kendaraan mobil suami saya agak cepat, mungkin sekitar 100 km per jam. Kemudian dalam keadaan cepat itu tiba-tiba saja ini kendaraan cepat sekali, tiba-tiba di depan kita tuh ada truk. Suami saya itu seperti kehilangan, agak mengantuk, kita nggak tahu, tapi dia alpa gitu. Terus kemudian kita udah maju sekali dan hampir mendekat ini. Saya sudah teriak-teriak dan saya pada saat itu sedang online sama teman. Jadi saya bilang, papi ini udah mau tabrak mobil. Dan akhirnya saudara, dalam hitungan detik ketika kita hampir sampai ke mobil itu, mobil ini terbanting keluar dan akhirnya kita bisa keluar dari rencana mau menabrak truk itu. Nah di sebelah sini jalur ketiga ini banyak mobil saudara. Jadi mobil tuh dengan cepat. Jadi satu langkah yang cepat yang saya percaya ini adalah pertolongan Tuhan. Ketika mobil itu bisa melangkah terus dan akhirnya kita bisa ke jalur kedua dan akhirnya kita ke jalur ketiga dan kita istirahat sebentar dan kita menyadari dan kita blessing, kita bilang terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin saya sudah tabrakan dengan suami pada hari itu. Nah saudara-saudara, saya melihat bahwa hidup saya hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun saya pergi, saya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, menjagai dan menyertai kita. Nah saudara, dalam hidup ini kita nggak pernah dijanjikan selalu mulus. Kita akan melewati berbagai-bagai badai dalam hidup kita. Di masa pandemik ini merupakan badai terbesar di dalam setiap orang yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Mengalami satu masa yang namanya pandemi, di mana menjalarnya penyakit COVID-19 secara cepat dan sangat menular. Dan ini merupakan satu badai dalam kehidupan kita. Tapi saya melihat bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah badai ini, saudara. Dari pembacaan firman Tuhan tadi yang kita baca, saya lihat di ayat 12, luar biasa ayat ini, saudara. Ayat ini berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya merasakan ketika saya menghadapi badai, ketika saya hampir tabrak truk, saya melihat bahwa Tuhan itu menyertai saya, saudara. Bagaimana supaya kita kuat di tengah badai? Saya percaya penyertaan Tuhan itu ada pada saya karena saya tetap tinggal di dalam Tuhan. Jadi poin pertama, bagaimana kita tetap kuat di tengah badai adalah kita tinggal dekat dengan Tuhan. Bagaimana seumpamanya kalau kita tidak tinggal dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat khawatir. Apalagi di tengah badai saat ini kita pasti sangat khawatir dan akhirnya kita akan lemes, lesu, dan bahkan kita akan jadi orang yang ketakutan dan akhirnya kita jadi penyakit, jadi ketiban penyakit. Jadi orang yang tinggal dekat Tuhan itu adalah orang yang tetap kuat, tetap bersyukur, dia tetap percaya, dan dia menerima apa adanya, saudara. Kalau hari ini saya harus menghadapi badai pandemi ini, saya terima apa adanya. Dan saya akan berusaha, dan saya terima apa adanya. Saya nggak komplain, no komplain.
Karena saya menyadari bahwa segala sesuatu yang saya alami dalam hidup saya itu adalah diizinkan oleh Tuhan. Jadi poin yang pertama saudara-saudara, bagaimana kita tetap kuat tinggal di tengah badai, bagaimana kita tetap kuat di tengah badai, yaitu yang pertama kita harus tinggal dekat dengan Tuhan. Saya percaya jemaat GBI Barcelona adalah jemaat-jemaat yang dilindungi dan disertai Tuhan. Saya melihat penyertaan Tuhan yang sangat sempurna di dalam gereja kita, di seluruh jemaat, sehingga tidak banyak dari jemaat kita yang mengalami sakit penyakit di tengah pandemi ini. Dan saya percaya ini boleh terjadi karena kita semua tinggal dekat Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah yang kedua, jadi yang pertama itu tinggal dekat Tuhan itu kita harus bisa menerima apa adanya dan no complain. Aduh Tuhan, kenapa sih saya harus mengalami hal ini? Kok sepertinya begini? Kenapa saya harus ditinggalkan oleh yang kekasih saya? Kenapa saya harus susah? Saya susah makan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Saudara, orang yang tinggal dekat dengan Tuhan itu orang yang no complain. Karena apa? Karena dia tahu bahwa semua itu akan segera dapat ditangani oleh dia karena bersama dengan Tuhan kita kuat. Ya saudara, yang kedua. Yang kedua itu ayat yang ke-11. Ayat yang 11, Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita tetap kuat di tengah badai itu adalah kita tetap semangat. Kalau kita udah ngadepin badai, kita nggak percaya sama Tuhan, nggak tinggal dekat dengan Tuhan, maka kita akan jadi lesu, letih, lemah, capek. Karena kita takut, hidup dalam ketakutan saudara. Tapi orang yang tinggal dekat dengan Tuhan adalah orang yang tetap semangat. Dia akan tetap berusaha, sekalipun buruknya segala kehidupan dia, segala apapun yang dia alami, harus di PHK, harus nggak punya uang dan sebagainya, tapi dia akan tetap berusaha. Dia akan tetap semangat, tetap mau cari jalan untuk maju, dan tetap cari peluang. Saudara, tadi firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ketika engkau menghadapi badai, jangan kendor, tetapi engkau akan harus lebih rajin, lebih berusaha, dan lebih lagi semangat. Lebih cari peluang-peluang yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa memperbaiki hidup kita. Itu yang kedua saudara, bagaimana kita tetap kuat di tengah badai. Yang kedua adalah kita harus tetap semangat, tetap cari peluang, tetap berusaha dan tetap maju. Saudara, di zaman pandemi ini saya juga di tengah-tengah pekerjaan gak ke kantor, di tengah-tengah kita bekerja di rumah, saudara-saudara, saya mencari peluang. Anak-anak saya mencari peluang. Mereka mencari peluang dan kita mulai belajar bagaimana caranya menjadi seorang penjual baju kaos anak-anak. Nah, di masa pandemi ini hikmatnya adalah saudara, keluarga kami, anak-anak saya itu bisa mempunyai toko secara online, menjual baju kaos untuk anak-anak, setelan baju dan celana untuk anak-anak. Jadi di tengah-tengah pandemi ini kami merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, dan kami tetap berusaha, tetap cari peluang. Kita nggak mau tinggal diam. Kita WFH semua. Kita pekerjaannya berkurang. Bahkan banyak hal waktu yang kita sia-siakan. Nah itu di situ anak-anak saya bersama saya membantu anak-anak untuk membuka peluang, mencari peluang menjadi seorang penjual. Nah saudara, di tengah badai, ketika kita di tengah badai, kita harus tetap kuat, tetap semangat, tetap berusaha, tetap maju, dan tetap cari peluang. Amin. Berapa banyak di antara jemaat GBI Barcelona yang saya lihat, mereka mencari peluang di tengah-tengah masa pandemi dan akhirnya bisa lebih mendapatkan penghasilan yang lebih baik, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ayat yang ke-13. Dia berkata bahwa bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Saudara, yang ketiga, bagaimana kita tetap kuat di tengah badai adalah kita harus tetap peduli dengan sesama. Dalam kesesakan kita bisa menolong orang, itu sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Kita bisa menasihati orang, kita bisa menghibur orang. Kalau ada teman yang jualan untuk mencari peluang jualan, kalau kita ada lebih kita beli, saudara, supaya kita bisa memberkati teman kita membantu.
Ada yang susah nggak punya pekerjaan, suaminya dipotong gajinya sampai 70%. Kemudian istrinya mulai mencari peluang dengan berjualan. Saudara yang mengetahui ini ya saudara harus peduli, belajar peduli dengan dia. Saudara membeli barang dia dan dia bisa tercukupi dengan pembelian kita, order kita, sehingga dia bisa mencukupi kehidupannya. Saudara, jadi yang ketiga itu kita sekalipun di tengah badai, kita juga mesti belajar peduli kepada orang lain. Sekalipun kita susah, tapi kita juga mau berusaha untuk menolong sesama kita, berapapun harganya, saudara. Mari kita menolong sesama. Itu yang ketiga, saudara. Ada satu quote yang saya sekarang ini sangat senang sekali. Quote itu berkata, "The happiest people are not always the most successful people, but they're ones who serve the best." Seorang yang paling berbahagia itu tidak selalu adalah orang yang sukses, saudara. Tetapi orang yang paling berbahagia adalah orang yang melayani dengan terbaik. Melayani Tuhan dengan baik, melayani sesama dengan baik, yang tinggal dekat dengan Tuhan, yang selalu mencari peluang, dan yang peduli kepada sesama. Ya saudara-saudara, pagi ini saya ingin kita semua menjalani hari ini, hari kita hari ini dengan bersyukur, dan kita dengan hati yang bersyukur, yang mau selalu menyatakan yang tetap tinggal di dalam Tuhan, yang selalu tetap semangat untuk mencari peluang-peluang, dan yang mau peduli dengan sesama. Amin saudara. Selamat menjadi orang yang berbahagia, selamat menjadi orang yang tetap kuat di tengah badai, karena saudara-saudara bersama Tuhan kita bisa dan kita mampu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya percaya saudara semua tidak menjadi orang yang takut, tetapi saudara menjadi orang yang kuat karena saudara tinggal dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami dipilih oleh Tuhan untuk bisa menjadi anak-Mu Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat GBI Barcelona adalah jemaat yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami sangat bangga Tuhan menjadi anak-Mu, karena ketika kami menjadi anak Tuhan, maka kami dipelihara oleh Tuhan. Dan ketika kami tinggal dekat dengan Tuhan, maka kami akan menjadi orang yang kuat, orang yang gak ragu-ragu Tuhan, orang yang gak takut, yang tidak khawatir, dan gak ragu-ragu. Karena ketika kami tinggal dekat Tuhan, kami akan kuat dan kami akan diberikan jalan keluar. Dan kami akan mengalami blessing, akan mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan berikan bagi kami karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau menjadi orang yang kuat. Kami mau selalu tinggal dekat dengan Tuhan. Kami mau selalu tetap percaya dan kami mau selalu tetap semangat. Kami mau tetap mencari peluang dan bahkan Tuhan, kami mau tetap peduli kepada sesama. Dimanapun dan apapun yang kami hadapi, apapun yang kami punya Tuhan, apapun yang tidak kami punya, kami mau tetap selalu peduli kepada sesama kami dengan menolong sesama kami yang kekurangan dan memberkati orang lain. Blessed to be blessed Tuhan. Kami percaya ketika kami dekat dengan Tuhan, kami menjadi orang diberkati dan kami akan memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 3 hal ini. Kami bersyukur, kami mengucap syukur dan kami mau menjalani hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan tetap tinggal di dalam Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Mari semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai ketemu besok pagi.